Motion ya, karena awal tahun lalu saya keluar dari Motion dan bukan lagi bekerja di bidang game. Makanya sewaktu Fatih menghubungi untuk jadi pembicara Adobe, saya sebenarnya agak bingung sebab sekitar 6 bulan terakhir saya nggak terlalu banyak menggunakan teknologi Adobe lagi. Tapi ya akhirnya oke lah, nanti saya bawakan sampel-sampel dari pekerjaan saya sebelumnya di InMotion. Karena sekarang saya bekerja di sini, mungkin ada yang pernah dengar audio.fm. Ada yang pakai? Siapa yang pakai? Wah lumayan ya. Kirain nggak ada. Soalnya ini baru 2 bulan launching audio.fm, streaming musik. Sini saya jadi head of development-nya. Sini memang kita banyak, ada sih teknologi Adobe yang kita gunakan di sini, yaitu RTMP buat streaming medianya, streaming musiknya kita pakai RTMP formatnya. Lalu playernya juga masih pakai Flash untuk di websitenya, pakai JW Player. Tapi untuk segi pemrogramannya bisa saja pakai JavaScript dan sebagainya ya. Oke, ini blog saya, blog.aristo.com. Kalau ingin baca-baca, di situ ada sedikit tutorial basic Flash, ActionScript 3 dan segala macam. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah Stage 3D. Stage 3D itu memungkinkan, singkatnya ya, simpelnya memungkinkan kita mengembangkan app dan games dengan kualitas yang lebih tinggi dari misalnya kalau kita pakai Flash biasa. Seperti kita tahu kalau misalnya pakai Flash profesional ya, kan suka ada settingan FPS, frame per second. Biasanya kan defaultnya itu 16 ya, kalau nggak salah 16 FPS. Sementara kalau misalnya saya menggunakan Stage 3D, saya bisa sampai sekitar 60 fps, 60 frame per second. Jadi lebih smooth, jauh lebih smooth dibanding kalau misalnya saya pakai cuma 16 fps. Pengolahan poligonnya juga lebih banyak. Di Adobe Flash Player terbaru yang support Stage 3D itu renderingnya lebih bagus karena tidak lagi menggunakan CPU power ya dalam merender poligonnya, tapi langsung menggunakan GPU-nya, graphical processing unit dari komputer. Jadi hasilnya adalah aplikasi dan game yang lebih smooth karena frame per second-nya lebih tinggi sampai 60 fps. Lalu kita bisa merancang game yang jauh lebih kompleks karena processingnya langsung dari GPU. Misalnya saya membuat game 3D atau saya mau membuat game physics ya, yang pakai physics engine, itu jadi lebih memungkinkan karena adanya Stage 3D ini. Itu tadi ya, keutamaan pertama dari Stage 3D adalah hardware acceleration. Jadi diprosesnya si Flash app kita itu bukan oleh CPU, bukan oleh software Flash Player-nya, tapi langsung dari GPU-nya, graphical processing unit. Jadi jauh lebih cepat, bisa sebelumnya cuma berapa ratus poligon per detik, sekarang bisa sampai berapa juta poligon per detik. 60 frame per second. Jadi kita juga bisa menggunakan sprites. Sprites itu kumpulan gambar-gambar PNG ya, yang nanti bisa dianimasikan. Dia ingin bikin game menggunakan library seperti dia biasa gunakan di Flash. Akhirnya dia bikin framework namanya Sparrow Framework. Itu dia bikin berdasarkan Flash library. Lalu pada saat stage kedua, dia ingin bikin library juga untuk Flash menggunakan Agal tadi, tapi berbasis Sparrow yang sudah dia kembangkan. Akhirnya jadilah Starling. Jadi Starling ini ActionScript library yang terinspirasi oleh EOS, yang terinspirasi oleh Flash. Jadi Flash Action gitu mungkin ya. Bolak-balik ke S3, EOS balik lagi ke S3. Jadi kalau misalnya pernah dengar Sparrow Framework di EOS untuk game development, Starling ini saudaraan, jadi developernya sama Gamua.com. Similar class structure to Flash Display Class. Jadi kalau misalnya udah biasa pakai Flash Display Class dan library-nya gitu ya, untuk bikin objek, menganimasikan objek yang ada di stage, itu kalau pakai Starling sama persis. Jadi tinggal biasanya Flash image, jadi tinggal diganti Starling image seperti itu. Dan ini yang bikin saya juga suka adalah dia play nice dengan other libraries gitu. Maksudnya
tidak, misalnya ada library yang saya suka, terus saya pakai Starling, bedrock ya, nggak bisa kan. Tapi enaknya pakai Starling adalah dengan library-library terkenal lainnya, kayak misalnya Physics library kayak Nate misalnya, itu dia bisa diintegrasikan. Bahkan ada sebuah framework baru namanya Citrus Engine, itu langsung udah isinya Starling, Nate, dan beberapa physics engine lainnya ada di dalam situ. Jadi bikin gamenya lebih gampang. Jadi tinggal misalnya saya declare ini ball, gravity-nya berapa, ya udah langsung otomatis terpengaruh oleh gravity. Lalu ada particle effects, ini juga yang membuat game jadi lebih hidup ya. Jadi kayak misalnya daripada sekedar misalnya ada collision antara dua objek misalnya, saya ingin ada efek kayak pas collision ada efek explosion gitu. Biasanya kita bisa aja bikin explosionnya pakai grafik misalnya, tapi kalau pakai particle effect-nya Starling itu kesannya lebih realistis lah. Nanti mungkin saya perlihatkan contohnya sedikit. Lalu menggunakan sprite dan texture, ini sangat signifikan mengurangi jumlah memori yang digunakan oleh komputer dalam memproses game. Jadi kalau misalnya kita membuat karakternya dalam bentuk sprite, jadi image PNG gitu ya, yang disusun dalam bentuk sprite, itu secara signifikan mengurangi memori yang digunakan oleh si game dalam pada saat digunakan. Oke, itu tadi Starling. Starling itu adalah bisa dibilang wrapper. Tadi kalau tadi saya sudah membahas mengenai Starling, itu dia lebih untuk pada saat kita ingin membuat objek-objek, library-library grafik yang kita ingin gunakan di dalam game atau aplikasi, tapi kita ingin menggunakan memanfaatkan teknologi stage 3D tadi. Itu kita bisa menggunakan Starling, library-nya sama persis seperti flash display. Lalu ada yang namanya Faders UI, Faders User Interface. Ini juga dia menggunakan stage 3D untuk merender komponen-komponennya, tapi dia lebih fokus untuk ke user interface. Jadi kayak pembuatan button, list, checkbox, segala macam yang berhubungan dengan user input. Itu kita bisa menggunakan library yang bernama Faders UI ini, fadersus.com. Open source, jadi bebas digunakan untuk segala macam project, nggak ada limitasi ya, mau personal, mau komersial, bebas, dan disupport oleh Adobe. Lightweight, skinnable, dan extensible. Maksudnya lightweight ya pertama karena dia langsung menggunakan stage 3D tadi, pure action script. Skinnable, jadi ya user interface kan kita pingin, misalnya saya pingin tombolnya seperti ini, saya pingin tombolnya warnanya ini, itu dia masih support, jadi bisa di skin. Lalu extensible, bisa dikembangkan lagi, misalnya saya pingin button yang ada lampunya misalnya, bisa. Dan biasa digunakan untuk mobile maupun desktop application. Jadi kalau misalnya menggunakan untuk mau bikin app menggunakan Adobe Air untuk dijalankan di Android misalnya, kita bisa gunakan Faders UI untuk controllernya, kontrol untuk user inputnya. Nah ini juga kalau ada yang online silakan dicek fadersui.com showcase. Di situ bisa dilihat penggunaan dari si Faders UI ini sejauh mana untuk kita kalau misalnya ingin mendevelop sebuah app atau game. Biasanya kalau misalnya kita game, setiap misalnya kita cuma bikin game yang simple, tapi biasanya tetap ada user input ya, misalnya nama player misalnya, pasti kan ada user input. Lalu kalau misalnya kita nggak pakai Faders UI, itu user inputnya kita pakai flash display standar. Akhirnya jadi kan tidak efektif ya. Gamenya pakai stage 3D, sementara UI-nya untuk inputnya pakai flash display biasa. Nah kalau kita pengen semuanya pakai stage 3D, itu kita bisa pakai Faders UI. Lalu misalnya top score, itu kan ada list. Nah, di Faders UI juga ada listnya. Lalu ada NAP Physics Engine, napphys.com. Physics Engine ini sangat membantu sekali kalau kita ingin membuat game yang realistis. Jadi kalau misalnya saya membuat game seperti Angry Birds lah, misalnya paling simpel Angry Birds. Kalau misalnya kita bikin sebuah sprite misalnya lingkaran, lalu kita ingin sprite itu berinteraksi dengan sprite lain. Kalau kita nggak pakai framework Physics Engine, itu pasti kan kita harus coding semuanya. Kalau collision apa yang terjadi, terus kalau kena gravity ke bawahnya itu segala macamnya harus kita coding sendiri. Tapi dengan menggunakan
physics engine yang sudah tersedia, sebenarnya ada banyak ya, ini cuman yang paling saya favoritkan, Net Physics Engine. Itu kita tinggal, istilahnya tinggal declare aja, misalnya ini weight-nya berapa, gravity-nya ke arah mana, atas, bawah, kiri, atau kanan. Kalau misalnya gravity-nya kita tuh bikin right, misalnya ke kanan gravity-nya ya, terus si weight-nya kita bikin lebih dari 0 aja, pasti dia akan langsung ketarik oleh gravity. Kita bisa set bouncing-nya seperti apa, bounce-nya ada settingannya, ada template-nya juga, misalnya bounce-nya rubber. Ya, dia langsung bersikap seperti bola karet ya, rubber. Kalau misalnya kita set behavior bounce-nya steel, ya udah seperti bola baja gitu kan, kalau jatuh ya udah nggak akan mantul lagi. Kalau bertumbukan dengan objek lain, efeknya seperti kayak baja bertemu baja misalnya, seperti itu. Nah, menggunakan physics engine seperti ini sangat mempercepat dan memperluas kemungkinan apps atau game yang ingin kita kembangkan.